Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sore ini seperti yang teman-teman lihat sekarang, gue lagi di jalan. Jujur saja, hari ini sebenarnya tidak ada agenda khusus. Kebetulan sedang libur kerja. Dan dari pagi sampai siang, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Awalnya memang enak. Bisa istirahat setelah beberapa hari bekerja. Tapi makin sore, rasanya malah mulai bosan. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama. Sudah rebahan, sudah main HP, sudah nonton video, tapi tetap saja rasanya ingin keluar rumah. Akhirnya, daripada cuma bengong di rumah, gue memutuskan untuk menghidupkan motor dan jalan-jalan. Santai sore ini menuju BSD, tidak ada tujuan yang terlalu penting sebenarnya. Kadang sebagai pecinta motor, kita tidak selalu butuh alasan besar untuk riding. Kadang yang dicari bukan tempat tujuannya, tapi suasana di perjalanan. Angin sore yang terasa di badan, suara mesin yang menemani sepanjang jalan, dan momen ketika kita bisa sedikit melepaskan penat setelah rutinitas sehari-hari. Nah, selama perjalanan menuju BSD ini, saya ingin ngobrol santai dengan teman-teman semua. Kebetulan ada satu topik yang beberapa hari terakhir cukup ramai dibahas oleh pengguna kendaraan, baik motor maupun mobil, yaitu soal harga BBM yang kembali mengalami penyesuaian. Saya yakin banyak dari kita yang langsung merasakan dampaknya, terutama yang setiap hari menggunakan kendaraan untuk bekerja atau beraktivitas. Kira-kira seberapa besar pengaruhnya buat teman-teman dan apa saja yang bisa kita lakukan supaya pengeluaran BBM tidak terlalu membengkak? Yuk kita ngobrol santai selama perjalanan sore ini. Nah, ngomong-ngomong soal BBM nih teman-teman, beberapa hari terakhir pasti kalian juga lihat kan? Lagi ramai banget dibahas di mana-mana. Jujur aja, setiap kali ada kabar harga bensin naik, yang langsung kepikiran sama gue itu bukan motor atau mobilnya, tapi dompetnya. Karena mau nggak mau, yang paling terasa ya pengeluaran harian kita. Apalagi buat yang tiap hari naik motor buat kerja. Kayak gue misalnya. Motor itu bukan cuma buat jalan-jalan atau hobi doang, lebih sering dipakai buat aktivitas sehari-hari. Makanya kalau harga bensin naik, walaupun mungkin nggak langsung bikin kantong jebol, tetap aja kerasa. Dan lucunya, kadang kita kalau isi bensin itu punya kebiasaan yang sama. Biasanya isi sekian ribu, pas harga naik, nominalnya masih sama. Tapi pas lihat jarum bensin, kok kayak nggak setinggi biasanya. Pasti ada yang pernah ngalamin juga kan? Kalau gue sih, sering. Makanya sekarang kadang lebih sering lihat indikator bensin daripada lihat jam. Tapi ya gimana lagi, mau marah juga nggak bakal bikin bensin jadi turun. Yang bisa kita lakukan, ya paling menyesuaikan aja. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, salah satu alasan kenapa motor masih jadi kendaraan favorit banyak orang, ya karena irit. Coba bayangin kalau setiap hari harus pakai mobil buat aktivitas, belum bensinnya, belum parkirnya, belum macetnya. Kalau motor kan masih lebih praktis. Makanya sampai sekarang, gue masih ngerasa motor adalah kendaraan paling masuk akal buat aktivitas harian. Ngomong-ngomong soal motor, gue jadi penasaran nih, motor apa yang sekarang lagi teman-teman pakai? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada yang masih setia sama motor lawas, atau mungkin ada yang masih pakai motor yang usianya lebih tua dari pemiliknya. Kalau ada sih, keren juga, karena menurut gue motor lawas itu punya cerita yang gak dimiliki motor baru. Setiap lecetnya ada cerita. Setiap kilometer yang bertambah ada kenangan. Dan itu yang bikin kita kadang susah jual motor yang sudah lama menemani. Walaupun ada motor baru yang lebih canggih, tetap aja rasanya beda. Teman-teman, kalian termasuk tipe orang yang kalau motor bunyi sedikit langsung panik? Atau yang santai aja? Kalau gue jujur, kadang panik. Apalagi kalau tiba-tiba ada suara yang biasanya nggak ada. Langsung kepikiran macem-macem. Padahal pas dicek, ternyata cuma baut yang kendor. Tapi ya begitulah namanya.
sayang sama motor. Sedikit ada perubahan, langsung berasa. Nah, balik lagi soal BBM. Sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang bisa bikin motor lebih hemat. Nggak perlu modifikasi aneh-aneh. Yang paling penting justru perawatan dasar. Misalnya tekanan angin ban, kelihatannya sepele, tapi kalau kurang angin, motor jadi lebih berat. Kalau motor lebih berat, otomatis mesin kerja lebih keras. Kalau mesin kerja lebih keras, bensin juga lebih boros. Terus, servis rutin juga penting. Kadang orang rela beli aksesoris jutaan, tapi ganti filter udara aja ditunda, padahal pengaruhnya lumayan. Kalau motor sehat, performa enak, konsumsi bensin juga biasanya lebih irit. Oh iya, teman-teman sadar nggak sih? Sekarang harga motor makin mahal, harga spare part juga banyak yang naik. Harga bensin juga naik, tapi anehnya, semangat anak motor nggak pernah turun. Komunitas tetap jalan, touring tetap jalan, kopdar tetap jalan. Karena memang dunia otomotif itu bukan cuma soal kendaraan, tapi juga soal pertemanan, soal pengalaman, soal cerita yang kita dapat selama di perjalanan. Makanya gue selalu bilang, perjalanan itu seringkali lebih berkesan daripada tujuan. Kayak sore ini misalnya, tujuan gue cuma BSD, nggak ada acara apa-apa, nggak ada yang harus dikejar. Tapi justru perjalanan santai kayak gini yang sering bikin pikiran lebih rileks. Kadang kita terlalu sibuk mikirin kerjaan, mikirin tagihan, mikirin target hidup, sampai lupa menikmati perjalanan. Padahal sesekali keluar rumah, lihat suasana jalan, lihat langit sore, itu juga penting. Minimal buat kasih jeda ke kepala kita yang tiap hari diajak mikir terus. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang suka riding sendirian. Bukan karena nggak punya teman, tapi karena kadang kita butuh waktu ngobrol sama diri sendiri, menikmati jalan, menikmati suara mesin, dan menikmati momen tanpa harus terburu-buru. To be your friend, I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you. I would have bent the earth in two just to get to our ever after. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. No, I don't want this to end. Whoa. Remember the start when you're breaking my heart again, like blood on a pen. Would it matter then when everything starts to fade? I'm back like it's yesterday. Would it almost end? Would it matter then? Would it matter then? Nggak terasa nih teman-teman, perjalanan kita sudah mulai mendekati BSD. Lumayan juga ya, dari tadi ngobrol ngalor ngidul. Mulai dari BBM, motor harian, motor lawas, sampai cerita kehidupan. Kalau kalian suka model konten kayak gini, jangan lupa kasih tahu di kolom komentar. Karena gue pribadi suka banget ngobrol santai sambil riding. Rasanya lebih natural. Lebih kayak ngobrol sama teman sendiri. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu perjalanan sore kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menemani dari awal sampai akhir. Buat yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe. Gratis kok. Tapi dukungannya besar banget buat perkembangan channel ini ke depannya. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, karena gue selalu senang baca cerita dan pengalaman teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Jaga kesehatan, jaga keselamatan di jalan, dan semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan. Salam satu aspal teman-teman. I did it all, I played pretend, I moved
do just to get to where